QS Al-Araf ayat 17 berada dalam konteks pengakuan iblis setelah menolak sujud kepada Adam. Ayat ini bukan sekadar kisah kosmis, tapi peta halus tentang bagaimana jalan manusia menuju Allah selalu dihadang dari segala arah batin. Ayatnya berbunyi, maknanya, iblis berkata, "Aku benar-benar akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Dalam kacamata tasawuf, tadabbur kalbu, ayat ini tidak dibaca sebagai ancaman eksternal semata, tetapi sebagai diagnosis kondisi jiwa manusia di jalan ma'rif. Bagi Imam Junaid al-Baghdadi, jalan ma'rifat adalah jalan kesadaran tauhid murni, di mana segala sesuatu selain Allah harus ditanggalkan dari hati. 4 arah godaan iblis adalah simbol pengepungan kalbu. Dari depan, harapan masa depan ambisi ibadah, makom, karamah, bahkan surga yang, jika tidak disucikan, berubah menjadi keserakahan spiritual. Dari belakang, keterikatan masa lalu dosa, trauma, prestasi, atau kebanggaan amal yang menahan hati dari hadir bersama Allah. Dari kanan, kebaikan yang disusupi rasa benar sendiri, ujub, dan klaim kesalehan. Dari kiri, syahwat dan kecenderungan nafsu yang tampak kasar, namun paling mudah dikenali. Menurut Junaid, ma'rifat sejati justru diuji bukan oleh maksiat, tapi oleh kebaikan yang belum ditauhidkan. Ketika seorang salik merasa dirinya telah sampai, disitulah iblis berdiri paling dekat. Sementara itu, Imam Al-Ghazali dalam kerangka Tazkiyatun Nafs melihat ayat ini sebagai penjelasan tentang mekanisme kerja nafs dan was-was. Iblis tidak memaksa, ia membujuk melalui celah batin yang belum bersih. 4 arah itu adalah 4 pintu jiwa: akal yang belum tunduk pada wahyu, kalbu yang belum jujur pada niat, nafs yang belum jinak, amal yang belum ikhlas. Ketika Allah berfirman bahwa kebanyakan manusia tidak bersyukur, Al-Ghazali menafsirkannya secara batin. Syukur tertinggi adalah mengenal bahwa segala daya untuk taat pun berasal dari Allah. Ketika seseorang merasa, aku yang beribadah, syukur runtuh, dan ma'rifat tertutup, maka hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini bukan terletak pada menghindari iblis secara fisik, melainkan menyucikan pusat kesadaran. Orang yang mengenal Allah tidak sibuk mencari di mana iblis berada, karena ia sibuk menjaga hatinya agar tetap kosong dari selain Allah. Dalam bahasa tasawuf, iblis mengepung dari segala arah, tetapi ia tidak bisa masuk dari dalam kecuali jika kalbu diserahkan kepadanya. Di titik ini, ma'rifat bukan lagi pengetahuan, melainkan kewaspadaan batin yang hidup. Seorang arif tidak merasa aman, tapi juga tidak takut. Ia berjalan sambil menyadari bahwa setiap langkah menuju Allah selalu disertai ujian keikhlasan. Ayat ini, bila direnungkan dengan kalbu yang jernih, mengajarkan satu hal mendasar. Yang paling berbahaya di jalan menuju Allah bukanlah dosa, melainkan lupa bahwa hanya Allah yang memberi hidayah untuk mengenalnya. QS Al-Araf ayat 18 adalah jawaban Allah atas kesombongan iblis. Secara lahiriah, ayat ini berbicara tentang pengusiran dan ancaman neraka. Namun dalam tasawuf tadabbur kalbu, ayat ini adalah peta batin tentang apa yang terjadi ketika makhluk termasuk manusia terputus dari sumber makna. Makna ayatnya, kira-kira Allah berfirman, "Keluarlah kamu darinya dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh, siapapun di antara mereka yang mengikutimu, aku pasti akan memenuhi jahanam dengan kamu semua." Dalam perspektif Imam Junaid al-Baghdadi, ayat ini menegaskan hukum tauhid yang tegas. Setiap kesadaran yang mengklaim diri terhina dengan sendirinya. Iblis tidak diusir karena maksiat semata, tetapi karena akunya berdiri di hadapan perintah Allah. Dalam bahasa Junaid al-Fan, an al-nafs lenyapnya klaim diri adalah pintu ma'rifat. Ketika klaim itu bertahan, maka keterpisahan pun terjadi. Terusir dalam tafsir batin bukan hanya dipindahkan dari tempat, melainkan dijauhkan dari hadirat hati yang masih penuh pembelaan diri, pembandingan, dan pembenaran batin.
telah keluar dari ruang kehadiran Allah. Meskipun tubuhnya berada di masjid dan lisannya berzikir, ancaman jahanam dalam kacamata Junaid adalah keterjebakan kesadaran dalam ego. Api neraka batin adalah rasa aku ada tanpa Allah. Sementara itu, Imam Al-Ghazali membaca ayat ini sebagai penjelasan tentang akibat dari nafs yang tidak disucikan. Tazkiyatun nafs bukan pilihan tambahan, tetapi syarat keselamatan batin. Ketika nafs memimpin, maka kehinaan terjadi bukan karena dihina Allah, melainkan karena jiwa itu sendiri jatuh ke tingkat rendahnya. Al-Ghazali menegaskan, neraka bukan hanya tempat kelak, tetapi kondisi batin sekarang ketika hawa nafsu menjadi ilah. Ketika kesadaran tidak lagi tunduk pada kebenaran, mengikuti iblis, berarti mengikuti logika pembenaran diri. Aku lebih baik, aku benar. Aku tahu. Ayat ini juga mengandung rahasia besar, ma'rifat. Allah tidak mengatakan, aku akan memasukkanmu ke neraka secara sepihak, tetapi mengaitkannya dengan mengikuti. Artinya, manusia memiliki ruang memilih kesadaran apakah mengikuti ego atau menyerah pada tauhid. Dalam Tadabbur Kalbu, ayat ini adalah cermin keras namun jujur. Setiap kali hati merasa paling benar, paling suci, paling sampai saat itu ia sedang berjalan di jejak iblis. Meskipun pakaiannya jubah ibadah, hakikat marifatullah yang diajarkan ayat ini adalah kedekatan dengan Allah lahir dari kerendahan batin, dan keterjauhan lahir dari klaim keakuan. Surga marifat adalah lenyapnya diri dalam kehendak Allah, sedangkan neraka batin adalah bertahannya aku yang menolak tunduk. Ayat ini tidak menakut-nakuti seorang salik, tetapi membangunkannya bahwa jalan menuju Allah selalu terbuka selama hati bersedia keluar dari dirinya sendiri dan kembali kepadanya. QS Al-Araf ayat 19. Secara lahiriah tampak lembut, izin, kenikmatan, dan satu larangan. Tetapi dalam tasawuf, Tadabbur Kalbu, justru di ayat inilah peta awal perjalanan marifatullah. Diletakkan sebuah pelajaran tentang kebebasan, batas, dan kehalusan adab batin. Makna ayatnya, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, makanlah dari mana saja yang kalian sukai, dan janganlah kalian mendekati pohon ini, sehingga kalian termasuk orang-orang yang zalim. Dalam bacaan Imam Junaid Al-Baghdadi, surga bukan sekadar ruang kenikmatan, tetapi keadaan kedekatan. Adam berada dalam keadaan hadir bersama Allah, di mana segala sesuatu diizinkan, kecuali satu batas. Bagi Junaid, larangan jangan mendekati adalah isyarat tasawuf yang sangat halus, yang berbahaya bagi hati, bukan hanya melanggar, tetapi mendekati wilayah yang belum diizinkan. Makrifat menurut Junaid adalah adab. Orang yang benar-benar mengenal Allah tidak diuji dengan kekurangan, tetapi dengan keluasan. Semakin luas izin, semakin halus batas. Pohon terlarang adalah simbol klaim kehendak sendiri di tengah limpahan karunia. Selama Adam menjaga adab, ia berada dalam marifat fitri mengenal, tanpa merasa memiliki. Sementara itu, Imam Al-Ghazali membaca ayat ini dalam kerangka Tazkiyatun Nafs. Sebagai pelajaran tentang struktur jiwa manusia, Allah memberi kebebasan yang sangat luas, lalu menetapkan satu larangan untuk menjaga keseimbangan batin. Nafs tidak diuji oleh kekangan total, tetapi oleh satu batas kecil yang mengungkap sifat terdalamnya. Menurut Al-Ghazali, kezaliman yang disebut ayat ini bukan pertama-tama kezaliman sosial, tetapi kezaliman terhadap diri sendiri. Ketika jiwa melampaui kapasitasnya, pohon itu melambangkan dorongan ingin tahu, ingin memiliki, ingin memastikan sebelum waktunya. Bukan pengetahuan yang dilarang, melainkan keinginan menguasai. Dalam Tadabbur Kalbu, ayat ini mengajarkan bahwa marifatullah bukan hasil pemberontakan intelektual atau keberanian spiritual, tetapi buah dari ketaatan batin yang halus. Adam belum jatuh karena kebodohan, tetapi karena mendekati batas dengan rasa ingin. Disinilah rahasia besar ayat ini. Allah tidak melarang menikmati surga, tetapi melarang melampaui adab. Allah tidak menutup jalan makrifat, tetapi mengajarkan bahwa kedekatan memerlukan batas. Bagi seorang salik,
Ayat ini adalah cermin abadi. Ketika hati diberi kelapangan ilmu, ibadah, pengalaman batin, disitulah satu pohon selalu hadir. Wilayah yang tidak perlu disentuh. Menjaga jarak, itulah penjaga ma'rifat. Hakikat ma'rifatullah dalam kuis Al-Araf ayat 19 adalah kesadaran bahwa kedekatan dengan Allah terpelihara bukan oleh banyaknya yang diambil, tetapi oleh yang rela ditinggalkan. Di sanalah kalbu tetap jernih, nafs tersucikan, dan pengenalan kepada Allah tetap hidup tanpa ternodai klaim diri. QS Al-Araf ayat 20 adalah ayat tentang bisikan, dan dalam tasawuf, bisikan adalah medan tempur paling senyap. Tidak berisik, tidak kasar, tapi justru menentukan jatuh atau terjaganya ma'rifatullah. Makna ayatnya, lalu setan membisikkan kepada keduanya untuk menampakkan kepada mereka apa yang tertutup dari keduanya, yaitu auratnya. Dan ia berkata, Tuhanmu tidak melarang kalian mendekati pohon ini, melainkan agar kalian tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal. Dalam pendekatan Imam Junaid Al-Baghdadi, ayat ini menjelaskan bahwa musuh ma'rifat bukan penolakan terang-terangan terhadap Allah, tetapi pergeseran niat yang sangat halus. Setan tidak berkata, langgarlah perintah Tuhanmu, tetapi memelintir. Makna larangan menjadi peluang keutamaan. Inilah ciri khas jebakan batin. Maksiat dibungkus makom. Junaid memandang aurat yang tersingkap bukan semata tubuh, tetapi tersingkapnya kesadaran akan diri. Sebelum bisikan, Adam hidup dalam kepolosan tauhid, tidak sibuk melihat dirinya. Setelah bisikan, muncul kesadaran reflektif. Aku, keinginanku, potensiku. Disitulah adab runtuh. Ma'rifat sejati menurut Junaid adalah tidak melihat diri, bahkan dalam ketaatan. Sementara itu, Imam Al-Ghazali membaca ayat ini sebagai peta psikologi nafs yang sangat presisi. Setan bekerja lewat logika, menimbulkan rasa kurang, tidak jadi malaikat, menyalakan ketakutan kehilangan tidak kekal, dan menyamarkan larangan sebagai pembatas kemajuan. Al-Ghazali menekankan bahwa nafs tidak jatuh karena dorongan rendah saja, tetapi karena ambisi spiritual yang tidak disucikan, ingin lebih tinggi, ingin lebih kekal, ingin lebih tahu semuanya tampak mulia, tetapi menjadi racun ketika tidak ditopang rida dan adab. Aurat yang tersingkap dalam tafsir batin Al-Ghazali adalah malunya jiwa kepada Allah yang runtuh. Ketika seseorang mulai membenarkan bisikan, rasa diawasi menghilang, dan nafs mulai memimpin. Di titik itu, tazkiyatun nafs gagal menjaga benteng kalbu. Ayat ini mengajarkan satu rahasia penting, ma'rifatullah. Setan tidak merusak iman. Ia merusak orientasi. Allah tetap diyakini, tetapi kehendak diri mulai disejajarkan. Dalam tadabur kalbu, QS Al-Araf 20 adalah peringatan lembut namun tajam bagi setiap salik. Ketika ibadah mulai disertai pertanyaan, apa kelebihanku? Ketika ilmu disertai apa makamku? Disitulah bisikan sedang bekerja. Hakikat ma'rifatullah yang dijaga ayat ini adalah kesederhanaan tauhid. Cukup Allah sebagai tujuan, tanpa tambahan menjadi apapun. Selama kalbu rida berada di posisi hamba, aurat batin tertutup, nafs jinak, dan ma'rifat tetap terpelihara dalam cahaya adab.